Lagi kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena ternyata ini bahasanya penduduk surga. Gitu kan, setelah kemudian kita sampaikan, kita ajak mereka untuk belajar gramatikal Al-Quran. Nah, perlu diinikan yang pertama adalah kenapa sih harus belajar gramatikal Al-Quran gitu ya. Jadi kenapa harus belajar gramatikal Al-Quran? Nanti kan bisa dibikin terserah teknisnya ya Bu ya. Kalau saya mah saya sampaikan aja, melihat audiennya seperti apa ya. Kenapa sih harus ini gitu. Nah, kita tarik alasan-alasan. Yang pertama, misalkan ya, ini mas sebenarnya bukan urutan baku ya. Al-Quran adalah pedoman hidup. Ini mas sepakat ya Bu ya? Iya, iya Bu. Ya. Dimana di situ dalam Al-Quran itu isinya adalah pesan-pesannya Allah, firmannya Allah, perkataannya Allah, isinya perintah dan larangan Allah, dimana di situ ada akidah dan juga ada aturan-aturan Allah gitu kan. Karena Al-Quran itu pedoman hidup, dimana kita hidup dengan Al-Quran itu, maka wajib ya bagi kita untuk belajar gramatikal. Nah, problemnya adalah gitu ya, Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti ketika kita belajar Al-Quran itu ya otomatis belajar bahasa Arab. Ya. Jadi karena Al-Quran itu bahasanya Arab ya, maka harus belajar gramatika ya dari bahasa Arab kan gitu. Ya, jadi Al-Quran itu bahasa Arab gitu. Sehingga ketika kita belajar gramatikal Al-Quran, maka itu ya belajar bahasa Arab otomatis gitu. Ya. Yang kedua adalah berarti belajar gramatikal di sini itu sama dengan belajar bahasa Arab. Nah, kemudian kenapa kita sampai juga selain alasan karena Al-Quran itu pedoman hidup, dimana dia bahasanya bahasa Arab, mau nggak mau kita harus belajar dong gitu kan, bahasa Arab itu gitu. Nah, ada kepentingan lagi yang lain di samping karena kita pengen belajar Al-Quran yang bahasa Arab yang bukan bahasa kita tadi, yaitu apa? Ini adalah bahasa penduduk surga. Ini bahasanya penduduk surga ya. Jadi alasan kenapa kita belajar gramatikal Al-Quran ini ya, dimana dia itu nggak mudah kita pelajarin karena bahasanya bukan bahasa kita tapi bahasa Arab, sehingga ketika kita belajar gramatikal Al-Quran itu berarti belajar bahasa Arab. Nah, semakin termotivasi alasan selain karena Al-Quran bahasa Arab, termotivasi lagi kenapa kita harus belajar bahasa Arab, karena ternyata ini bahasanya penduduk surga. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Kenapa Itu Bu? mengenai bahasa penduduk surga itu ada di Ya, ibu-ibu ini aja dulu. Nanti kalau misalkan itu baru ya. Ini saya berusaha untuk mengalurkan. Saya berusaha untuk mengalurkan gitu ya. Jadi bahasanya penduduk surga. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab, kepentingannya untuk belajar Al-Quran tadi, pengen tahu apa sih namanya pesan cintanya Allah dalam Al-Quran itu apa gitu. Kepentingannya adalah salah satunya ini. Oh, ini bahasanya penduduk surga, sehingga saya berupaya untuk menjemput kelayakan sebagai penghuni surga dengan belajar bahasa Arab ini. Berarti belajar gramatikal Al-Quran. Bisa difahami ya Bu ya? Iya. Ya, jadi bahasanya penduduk surga. Jadi ketika kita belajar ini, itu adalah sebagai upaya kita menjemput kelayakan sebagai penghuni surga. Nah, nanti saya kirim hadisnya ya, ada di mana 3 alasan belajar bahasa Arab. Dalam tanda kutip di sini gramatikal fokusnya. Kenapa nanti ada ininya?
Nanti saya share, tapi udah saya tulis di sini. Cuma saya share nanti ininya. Saya bacakan ya, kurang lebih seperti ini hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi bersabda, ini hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Nanti saya share Bu, tenang aja, nggak usah ditulis. Cintailah bahasa Arab karena 3 alasan. 1, karena aku dari bangsa Arab. Kan Nabi orang Arab ya gitu loh. Sehingga ketika kita berusaha untuk belajar bahasa Arab, berarti kita belajar bahasanya Nabi, dimana Nabi itu teladan kita mencintai Nabi gitu kan. Sebagai bentuk cintanya kita kepada Nabi, maka kita salah satunya belajar bahasa Arab ini, dapat 3 itu tadi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Yang kedua apa? Al-Quran tuh bahasa Arab. Mau nggak mau, kalau kita pengen tahu pesan cintanya Allah apa dalam Al-Quran, perintahnya apa, larangannya apa, ya mau nggak mau harus belajar bahasa Arab. Dan yang ketiga, bahasa penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Itu Bu. Ya, jadi kalau orang beriman kan dibacain seperti itu, insya Allah ini ya. Jadi ada 3 alasan belajar bahasa Arab dari hadis itu. Nanti saya share, ibu-ibu tenang aja. Ya, selanjutnya yang ketiga, ini yang kedua ya. Nanti bisa di screenshot di itunya ya, di apa? Rekamannya aja ya, saya hapus ya. Oke. Yang ketiga, ini mah poin-poin saya aja Bu ya. Nanti Ibu bisa ini. Berkaitan dengan Al-Quran, itu ada 5 tingkatan. Ini nggak ada dasarnya, cuma saya pernah dengar dari orang soleh di tamyiz waktu itu ya. Jadi kalau pendapat orang soleh, meskipun nggak ada ininya ya, tapi nggak ada salahnya juga kita, toh itu sesuatu yang baik. Dimana berkaitan dengan Al-Quran itu ada membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, mendakwahkan. Ini saya pernah dapat dari tamyiz, dimana timbangannya seperti ini. 1 ayat yang didakwahkan itu lebih baik, saya bilang tanda lebih baik dari 1000 ayat yang diamalkan. Kemudian 1 ayat yang diamalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang difahami. 1000 ayat yang difahami. Kemudian 1 ayat yang difahami lebih baik, ini tanda lebih baik ya, dari 1000 ayat yang dihafal. 1 ayat yang dihafal lebih baik dari 1000 ayat yang dibaca. Nah, belajar gramatikal itu posisinya di mana? Iya. Berarti kalau suatu ayat ini pahami, itu lebih baik nilainya dibandingkan 1000 ayat yang dihafal. Sementara dalam satu Al-Quran ada berapa? Sekitar 6.000-an. 6.000 ayat. Berarti kalau kita memahami 6, kan kalau 1 ayat sebanding dengan 1000 tadi, berarti kalau 6 ayat yang difahami ya, itu lebih baik daripada 6.000 ayat yang dihafal. Pada menghafal 6.000 ayat, 6.000 taruhlah 1 Al-Quran utuh aja, nggak mudah ya Bu ya, gitu loh. Ya, tapi levelnya ternyata seperti itu. Nah, ini kita bukan membicarakan ini ya, tapi artinya mau memberikan pemahaman bahwa 1 ayat yang difahami itu ternyata sangat luar biasa timbangannya di dalam Al-Quran. Jadi mau nggak mau ya, kita nggak boleh puas hanya di sini saja, tapi harus betul-betul berusaha untuk mencapai tingkatan yang terus-menerus tadi. Ya, dimana tingkatannya kan berusaha untuk kesini, gitu kan, memahami. Nah,
ternyata ada lebih lagi. Nah, di sini pun kita enggak, kadang orang berhentinya di sini. Ya, di sini aja jarang gitu ya, enggak semuanya. Kalaupun iya target menghafal ada, tapi sampai 30 juz itu mungkin generasi sekarang aja ya gitu. Tapi yang saya amatin di majelis taklim tuh hanya puasnya sampai di sini saja. Bahkan kalau kalau Ramadan yang dikejar di sininya terus gitu ya. Yang ini sering diabaikan dan bahkan dianggap tidak terlalu penting. Alhamdulillah kita ketemu dengan di usia sekarang kita bisa ketemu dengan metode ini gitu kan, yang kemudian sampai itu adalah upaya kita untuk faham ke Al-Quran. Nah, ini Bu yang perlu disampaikan. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang keempat, pahala membaca Al-Quran tadi itu bisa berlipat jika kita faham secara gramatikal, termasuk juga i'rab. Bicara gramatikal itu otomatis include di dalamnya i'rab. Jadi tadi kan ada membaca, menghafal, memahami. Ternyata setelah faham, kalau nggak faham, kemudian dia membacanya itu ya membaca hukum membaca aja gitu. Maka tahsinnya, kemudian mahrojnya gitu ya, tajwidnya bisa gitu. Maka satu huruf itu 10 kebaikan. Tapi ketika kita faham, level difaham, membacanya itu bisa berlipat dan itu ada hadisnya ya. Berarti tambah lagi gitu loh keuntungan yang kita dapatkan ya. Di samping tadi ya sebagai upaya untuk menjemput kelayakan sebagai penghuni surga, kemudian gimana kita mau tahu pesan cintanya Allah di situ kalau kita nggak ngerti bahasa Arab gitu kan. Di samping itu semuanya ternyata bacanya pun juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan itu ada hadisnya. Saya bacakan, nanti saya share, saya foto. Ini hadisnya ya. Siapa saja, ini ada hadisnya ya, ada hadisnya. Nanti saya share. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa mengetahui i'rabnya, tahu i'rab ya Bu ya? I'rab itu adalah harokat akhir dari sebuah kata. Misalkan kenapa Allahu, kenapa Allahi, kenapa Allaha. Nah, kalau kita tahu, oh ini Allahu, misalkan ya, oh ini Allaha. Karena apa? Oh ini Allahi, misalnya. Karena apa? Kita tahu kenapa dia hu, kenapa kita tahu. Maka itu pahalanya dapatnya beda gitu. Kalau kita nggak tahu nih, kita tahu bacanya bisa gitu ya. Ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5. Kalau kita nggak tahu kenapa dia hu, nggak tahu pokoknya, tapi kita bisa membacanya. Maka 5 kali 1 huruf 10 kebaikan, 10. Tapi kalau kita tahu, nah ada lanjutannya. Siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa mengetahui i'rabnya, nggak tahu sedikit pun, nggak tahu, cuma tahu baca Allahu, Allaha, Allahi, taunya begitu doang. Maka setiap huruf yang dibacanya baginya seorang malaikat mencatat baginya 10 kebaikan sebagaimana saat diturunkan. Jadi 10 kebaikan itu 1 huruf. Dan yang nyatet itu 1 malaikat. Ini kita kalau nggak tahu sama sekali i'rab, tidak tahu i'rab, nggak ngerti dia pokoknya gitu. Nah, ada lanjutannya. Jika ia mengetahui sebagian saja ilmu i'rab, cuma sebagian Bu taunya, maka setiap huruf yang dibacanya baginya 2 malaikat mencatat 20. Jadi ada 2 malaikat. Jadi kalau 2 malaikat berarti double Bu ya.
yang tadinya 5 kali 10 kebaikan tadi 50 ya, 1 malaikat, ini 2 malaikat Bu, berarti dikalikan Bu, nambah lagi. Itu taunya sebagian Bu. Nah selanjutnya ini baru i'rob, belum secara gramatikal lengkapnya. Jika ia mengetahui seluruh i'rob, saya tahu nih misalkan, oh dia Allah karena objek, oh ini Allahi karena ada huruf jar, oh ini Allahu karena subjek, misalkan dia tahu, benar-benar tahu gitu, mengetahui seluruh i'rob. Maka setiap huruf yang dibacanya ada 4 malaikat yang mencatat. Dan bukan dikalikan 4, tapi 70 kebaikan. Jadi 5 huruf dikalikan, tadinya 10 kan Bu ya, 10, ini enggak, jadi 70 kebaikan. Menjadi berapa? 350. Jadi 7 kali lipat. Itu Bu. Ini Ya. ada yang hadisnya juga Ibu ya? Ibu, nanti saya share. Ini kan tadi bilang. Iya. Kan tadi saya bilang Bu, Ibu fokus dengerin semua nanti. Ini kan tadi baca hadis saya. Oh iya. Iya, cuma kan kalau saya nulis gini ngabisin waktu Bu 1 jam. Jadi maksud saya gini loh Bu Ana. Bu Ana fokus dengerin aja, runut-runutannya difahami. Apa yang saya sampaikan nanti saya foto, saya share. Iya, gitu maksud saya. Jadi Bu Ana daripada mikirin kesana sini nggak fokus, nanti nggak ini malah jadi nggak paham gitu. Oke? Ya. Jadi itu Bu ya. Jadi biar mengalur, maksud saya biar ngalur, biar nanti dapat Bu rasanya akan dapat kok. Saya pas nyampe ini pada itu banget, pada luar biasa ininya gitu energinya. Oke, jadi itu Bu ya, runutannya seperti itu. Ya, ini saya runutkan sesuai dengan yang ini aja gitu ya. Bukan runutan baku sebenarnya, ini step by step. Jadi itu Bu keuntungan kita ketika kita belajar gramatikal Al-Quran ya. Tadi pertama Al-Quran itu pedoman hidup, namanya pedoman hidup, isinya firman-firman Allah. Gimana kita mau tahu Allah tuh ngasih pesan cinta apa di dalamnya gitu kan, kalau kita nggak mempelajari Al-Quran sementara bahasanya bahasa Arab. Berarti kan mau nggak mau kita harus belajar bahasa Arab ya. Nggak cukup dengan oke, saya belajar Al-Quran, saya baca terjemahnya selesai, enggak gitu, karena bahasanya bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Ditambah lagi, oh ternyata ada hadis yang mengatakan itu adalah bahasanya penduduk surga gitu kan, dan ada tadi hadis gitu kan. Terus kemudian berkaitan dengan Al-Quran, tingkatannya seperti itu. Jadi bicara Al-Quran ternyata ada level-level tingkatan sampai ke mendakwahkan. Makanya kenapa orang-orang yang mendakwahkan itu sampai siapa tuh Hamzah ya, pamannya Nabi itu ya, berani berdakwah di hadapan penguasa itu sampai tingkatan ininya tinggi sekali gitu ya, karena dakwah itu pahalanya sangat besar gitu kan. Yang keempat ya, ternyata dari membacanya, orang membaca Al-Quran kalau ngerti gramatika dan ngerti i'rob itu pahalanya berbeda dengan orang yang tidak ngerti gitu. Sekalipun mungkin tahsinnya bagus, kemudian tajwidnya bagus gitu ya, baguslah ini. Tapi kalau tidak mengerti ya pahalanya hanya berhenti, hanya satu huruf itu 10 kebaikan. Oke, itu adalah kenapa. Jadi alasan kenapa sih kita harus belajar gramatikal Al-Quran. 4 poin tadi saya pikir cukup, tinggal Ibu nanti dengerin aja rekamannya. Itu Bu ya? Iya Bu. Hadisnya saya kirimkan nanti. Terus kemudian kita ajak berpikir mereka, fakta saat ini umat Islam. Tadi kan katanya Al-Quran bahasa Arab, kemudian bahasa penduduk surga itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu ternyata gitu ya. Tadi kalau kita menguasai bahasa Arab, kita tahu ilmu gramatikalnya, kita tahu i'robnya, ternyata pahalanya tuh besar banget hanya membacanya aja gitu loh. Apalagi sampai mengamalkan, mendakwahkan dan seterusnya. Tapi faktanya saat ini gitu ya, apakah umat Islam tuh bisa membaca Al-Quran secara gramatikal apa segala macam? Padahal tadi
bahasa penduduk surga, kemudian macam-macam lah. Sementara kalau tanya pengen masuk surga nggak? Ya gitu kan. Tapi faktanya saat ini umat Islam itu apakah semuanya pada bisa secara gramatika? Nah, kita bicara data. Ya, data yang pernah saya dapatkan dari Buya dulu ya. Ternyata umat Islam yang bisa membaca Al-Quran itu nggak sampai atau kurang lebih 2,5%. Artinya berarti dari 5 orang dari 200 orang tuh sekitar 5 orang. Jadi 5 orang dari 200 orang itu, jadi 5 orang yang bisa baca Al-Quran dari 200 orang. Kalau 2,5% itu yang membaca. Dan ternyata yang paham secara gramatikal itu sekitar 0,1%. Artinya hanya 1 orang dari 1.000 orang. Berarti langka kan, Bu? Langka banget itu. Kenapa? Kan jadi muncul pertanyaan, kenapa kok bisa sesedikit itu yang paham Al-Quran? Nanti sama Ibu di ini sendiri ya. Al-Quran. Ya. Apa kira-kira? Nah, ternyata kalau kita lihat sejarahnya kan emang umat Islam tuh dijauhkan dari bahasa Arab tuh emang udah lama, Bu. Dari tahun 1300-an tuh udah dijauhkan. Ya, kita taunya sekarang itu apa? Bahasa Arab tuh sulit. Betul nggak, Bu? Iya. Sulit. Itulah kenapa alasannya orang itu nggak mau belajar Al-Quran. Jadi kayaknya kalau belajar gramatikal Al-Quran tuh kayak itu mah keluaran pesantren, apa gitu ya. Intinya mah bahasa Arab tuh sulit. Ya, sehingga dan memang faktanya seperti itu. Ya, faktanya seperti itu. Kita ngerasain sendiri kan, Bu. Saya pribadi kabur-kaburan setiap kali pernah belajar sebelum ketemu Al-Hassani, ikut belajar bahasa Arab. Oke, isim masih bisa. Belum kenal ya namanya fa'il, maf'ul, belum kenal, cuma isim doang. Isim, oke, masih bisa terima. Fi'il madhi, oke, masih bisa diterima. Fi'il mudhari, oke. Begitu masuk ke wazan, nyerah saya. Keluar, gitu kan. Sampai kemudian ikut lagi dan segala macam. Sampai kemudian bener-bener udah deh kayaknya impossible deh saya itu. Jadi kayaknya seorang muslim bisa menerjemahkan Al-Quran dengan secara gramatikal itu kayaknya mimpi aja gitu. Itu mah hanya orang-orang keluaran pondok gitu. Karena mindsetnya itu bahasa Arab adalah sulit. Dan ternyata dari pengalaman Buya, kemudian juga kita juga tahu di Tamisge juga 4 tahun itu Al-Baqarah selesai. Kalau nggak salah Al-Baqarah selesai itu 4 tahun ya Bu ya. Itu Al-Baqarah ya. Dan itu pun kalau saya mau jujur gitu ya, tidak mendalam, Bu. Saya ikut bisa membaca lah. Kok begini ya gitu. Jadi kosakata itu dihafalkannya itu bukan dari akar kata. Ya, misalkan yang lagu-lagu yang kita hafalkan itu sobaro, apa tuh sobro, apa gitu. Itu kan arti tanpa kita tahu itu tuh bentuknya apa sehingga enggak. Kalau kita kan di sini akar kata, kemudian jadi lebih ini gitu ya. Jadi intinya kenapa sih bisa sesedikit itu yang paham Al-Quran? Alasannya adalah karena Al-Quran tadi bahasa Arab dan bahasa Arab itu sulit. Butuh waktu kurang lebih 5-15 tahun untuk bisa menerjemah. Ini data, Bu, bukan omong kosong, itu data. Butuh waktu segitu lamanya gitu. Ya, sementara kalau kita lihat siapa yang bisa istiqomah dengan belajar itu hanya segelintir, nggak banyak, Bu. Nggak banyak orang yang minat dengan menghabiskan waktu, kecuali orang-orang tertentu, dan itu langka gitu ya, langka. Yang tertarik belajar bahasa Arab sampai tahunan apa itu langka, Bu, gitu. Nah, kemudian selanjutnya, padahal dalam surat Al-Qamar Allah yang bilang di dalam ayat ini, Al-Quran itu mudah.
Tapi kok tadi fakta di atas begitu. Ya, Al-Quran itu mudah kata Allah. Ya, ini yang perlu kita sampaikan, Bu. Allah bilang mudah. Ya, Al-Quran itu mudah. Dan ternyata Al-Quran itu lebih mudah dari bahasa Arab. Meskipun Al-Quran ini bahasa Arab, tapi Al-Quran itu lebih mudah dari bahasa Arab. Kenapa? Ini dari hal yang sederhana aja. 500 bahasa Arab tuh punya 500.000 kosakata. Tapi hanya yang dipakai dalam Al-Quran itu hanya yang dipakai, kosakata yang dipakai dalam Al-Quran dari 500.000 tadi itu hanya sekitar 2065 alias 0,4%, sangat sedikit. Dan dari segini pun 80%-nya di Al-Baqarah, sekitar 1900 sekian itu atau 80%-nya itu di Al-Baqarah. Sisanya kesini itu ngulang-ngulang aja ayat-ayat selanjutnya itu. Ya, jadi itu Al-Quran itu ternyata mudah, lebih mudah dari bahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, jadi Al-Quran itu dikatakan tadi ya dalam surat Al-Qamar, Al-Quran itu mudah, dikatakan mudah. Ternyata lebih mudah daripada bahasa Arab aslinya. Nah, kemudian ini kalau Al-Quran dibandingkan dengan bahasa Arab ya, sama-sama bahasa Arab tapi lebih mudah gitu. Nah, kalau bahasa Arab sendiri, kalau dibandingkan dengan bahasanya selain bahasa Arab, bahasa di dunia manapun, itu lebih mudah lagi. Jadi bahasa Arab dibanding dengan selain bahasa Arab itu juga mudah. Pertama, kemudahannya adalah satu akar kata dalam bahasa Arab bisa diturunkan sampai menjadi 200 arti yang berbeda. Satu akar kata itu bisa diturunkan atau bisa diartikan gitu ya, diturunkan sampai 200 arti yang itu tidak dimiliki oleh bahasa lain. Dan ini juga yang kedua, akar kata bahasa Arab umumnya 3. Umumnya terdiri dari 3. Nah, ini kan mudah banget. Memudahkan kita untuk mencari akar kata. Bandingkan dengan dalam bahasa Indonesia, mempertontonkan misalkan. Akar katanya apa? Ya, kita tahu dengan mudah karena kita orang Indonesia. Ya, kemudian menjemur, akar katanya berapa misalkan. Misalkan membeli, akar katanya kan ini beda-beda ya gitu. Nah, tapi kalau bahasa Arab mudah, 3, cukup dengan dibuang ciri apa yang di depan, ciri apa yang di belakang, kemudian sisipannya apa, dapat 3 gitu. Itu lebih mudah gitu untuk kita. Ini bahasa Arab gitu. Jadi bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa selain bahasa Arab di seluruh dunia manapun, itu bahasa apapun di seluruh dunia ini, bahasa Arab itu dia lebih mudah gitu kan dibandingkan dengan bahasa lain. Ditambah bahasa Arab tuh punya ketinggian bahasa yang tidak dimiliki oleh yang lain. Saking tingginya sampai-sampai kosakata bahasa Arab itu nggak ada bahasa lain yang bisa kadang kesulitan untuk ini diterjemahkan menjadi apa ya, kok nggak cocok. Contohnya kata mutakin itu kan diterjemahkan menjadi orang-orang yang kalau di itunya kan takut ya, nggak cocok ini artinya nggak semuanya bisa diinikan ketakut. Akhirnya
akhirnya kalau udah nggak bisa gitu, akhirnya negara tadi itu menggunakan bahasa yang ya udah aslinya aja. Makanya kita suka orang-orang yang bertakwa. Jadi kata takwa itu hampir nggak pernah diterjemahkan di dalam Al-Quran. Itu selalu takwa yang artinya orang-orang yang bertakwa itu nggak pernah akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Kata infak tuh juga susah banget kan, artinya apa, banyak gitu loh ininya tuh apa sih, mau diterjemahkan tuh nggak ada yang pas, yang satu kata yang bisa mewakili kata infak tuh nggak ada. Akhirnya banyak beragam dipakai, membelanjakan, kemudian macam-macam gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa, menginfakkan, lebih ngerti kita menginfakkan gitu daripada diartikan ke dalam bahasa Indonesia, dan banyak banget gitu kan. Jadi artinya saking tingginya bahasa Arab sampai akhirnya bahasa tempat, misalkan kayak orang Arab dulu kan ini ke Indonesia gitu ya, masuk ke Indonesia berdagang segala macam. Nah ketika kemudian masuk ke Indonesia nggak, karena kemiskinan ininya ya, akhirnya nggak bisa menerjemahkan. Akhirnya apa, ya udah kosakata itu yang dipakai. Makanya berapa persen lebih itu, 40%-an ya, kosakata Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Nggak bisa kursi bahasa Arab, musyawarah bahasa, sehat bahasa Arab. Saking nggak bisa ininya gitu, nggak bisa ya, kemiskinan bahasa kita yang nggak bisa menampung ketinggian bahasa Arab tadi gitu. Sehingga nah itu Bu ya, nah itu motivasi ya. Jadi dirunut aja Bu, tadi dirunut, nanti didengerin aja berulang-ulang ini, dirunut sama Ibu gitu. Nanti hadisnya saya share ke Ibu. Nah, udah tuh intinya sampai mereka betul-betul ada dorongan yang kuat untuk iya saya harus belajar nih bahasa Arab gitu. Bayangkan ini Bu, yang harus benar-benar diinikan ini. Allah bilang mudah gitu. Baru setelah itu kenapa? Nah, nanti kan bilang, kita kan ngomong belajar metode tuh banyak di mana-mana, ada ini, ada yang segala macam. Nah, saya ngajak kepada ibu-ibu semuanya di sini untuk menggunakan, misalkan Ibu kita ini ya, ke metode Al-Asani. Nah, kita kasih tahu kenapa sih metode Al-Asani di antara metode-metode yang lain. Kalau saya Bu ya, jujur, memang saya menjadi bisa itu tuh Al-Asani ya. Mungkin nggak tahu ya cocok-cocokan apa, saya nggak ngerti. Yang jelas ketika ketemu Al-Asani itu saya kayak ketemu kuncinya gitu. Sampai rasa penasaran saya tinggi. Saya tuh dulu nggak suka banget Bos bahasa Arab tuh. Aduh, kalau udah ketemu pelajaran bahasa Arab, kadang-kadang ada aja alasannya saya untuk nggak belajar gitu. Sampai awalnya tuh saking pengennya saya harus tahu, harus bisa, harus apa tuh, beberapa kali belajar itu dipaksain sampai bayar mahal pun saya lakukan itu. Kenapa? Supaya saya ngerasa rugi kalau saya nggak belajar gitu. Jadi sampai saya paksain begitu, saya ngambil paket waktu itu. Ujung-ujungnya nyerah aja, udah nggak bisa. Baru ketemu metode Al-Asani yang saya ini, sampai kemudian modul Buya yang hanya sederhana begitu saya ulik-ulik gitu ya, sampai ke belakang itu, sampai kemudian saya hidangkan ke depan. Kan dulu mah nggak pernah dibahas kata benda jama apa, kan dulu mah enggak, kata benda aja gitu kan. Kemudian KBKK juga nggak dibahas, sampai kalimat bersyarat juga nggak dibahas kan. Jadi saya tahu kalimat bersyarat ya di Al-Asani itu gitu. Sampai kemudian setelah dapat dari Al-Asani begitu, baru saya baca buku jadi paham. Jadi apa ya, jadi lebih cepat gitu. Jadi saya pikir kayak ini aja, pembuka gitu. Kalau masalah materi Bu, memang di luar tuh banyak materi. Kita mau pakai tamyiz apa, materi macam-macam ada gitu loh. Tapi problemnya adalah gimana kita itu membuka di awalnya sampai tertarik, penasaran apa. Nah itu yang saya dapatkan di Al-Asani gitu. Setelah itu akhirnya saya merasa butuh sendiri untuk nambah. Jadi sekarang itu jangan dibilang sama Buya ya. Sekarang itu saya privat Bu. Saya privat seminggu tuh sekali belajar bahasa Arab. Untuk apa? Pertama, gimana pun juga kita harus harus tahu istilah dalam bahasa Arabnya. Tapi ini untuk pribadi saya ya. Dalam artian
apa ya, kan saya disuruh mendampingin teman-teman gitu kan, otomatis kan saya juga harus tahu ininya ya, biar kalau cari referensi atau apa tuh bisa, oh maksudnya tuh ini apa misalkan apa namanya maf'ul bih, atau ini tuh apa maf'ul tamyiz apa segala macam. Jadi biasanya kalau cari referensi tuh, oh maksudnya begini gitu ya. Kayak gitu Bu. Jadi artinya bagi saya, kenapa saya ngajak itu tetap dengan menggunakan metode Al-Hasani, karena metode Al-Hasani ini sebenarnya jalan kali ya, jalan. Kalau materi mah banyak di luar gitu ya, tapi metode Al-Hasani jalan sebenarnya untuk membuat orang itu jadi tertarik dulu gitu dengan belajar gramatikal Al-Quran. Mudah dulu deh gitu, untuk membuktikan bahwa kata Allah mudah, bener nggak sih gitu. Dan saya akuin di antara metode yang lain yang bisa betul-betul membuktikan Al-Quran itu mudah, Al-Hasani Bu. Saya berani mengatakan begitu, karena sekarang saya belajar bahasa Arab pun itu juga rumit Bu, istilah-istilahnya. Ngomong apa ya ini, nggak tahu saya kalau Bu Ana sama Bu Rita belajar sekarang ini lagi belajar Iqra ya, di Tamis kayak gimana itu di luar Bu, misalkan gini, kafaru ya, kafaru misalkan, enggak kafaro, kemudian kafaro, kemudian kafaru. Ini kalau di kita mah simpel ya, oh ini pelakunya huwa, oh ini huma, oh ini hum. Ini kalau di istilah Arab aslinya Bu, ini tuh namanya pelakunya domir mustatir huwa. Ini kalau ini ini tuh pelakunya itu ya, nggak boleh disebut pelaku. Ini domir apa yang saya suka ketuker-tuker itu, wow jamaah. Jadi terlalu banyak istilah ribet. Segitu saya ini ya, kondisi sekarang belajarnya setelah saya di Al-Hasani itu luar biasa. Belum lagi apa ya, salah nyebut itu luar biasa deh gitu. Sampai akhirnya saya kalau nggak karena butuh, saya mungkin udah kabur juga. Kalau sekarang kondisi udah beda, saya udah belajar di Al-Hasani, udah ngerti begini-begini, sehingga saya sekarang belajar tuh butuh, saya nggak boleh ini, minimal apa, kepercayaan diri saya untuk ngajar itu ada. Kalau saya itu apa namanya, punya tambahan gitu Bu, punya apa ya, punya satu pegangan yang bisa ini gitu ya, itu tuh punya kepercayaan diri lebih gitu kan. Kayak sekarang kan Buya udah nggak ngedampingin, udah nggak apa, jadi ini juga kan kadang-kadang kalau ditanya juga Buya terlalu sibuk, jadi akhirnya saya harus punya apa sih namanya, ya untuk ini saya lah Bu ya, untuk supaya saya punya kepercayaan diri dalam menyampaikan itu. Nah kita bawa ke metode. Kenapa sih saya ngajakin ibu-ibu semuanya? Dan ini saya buktikan loh Bu, saya begitu ngajakin dengan metode Al-Hasani ini, teman saya yang saya ajakin dari tetangga yang dia itu orang ibu rumah tangga sampai dosen itu tuh dosen IPB, sampai bilang apa, legit IN apanya itu Bu, komentarnya positif. Dan mereka baru berapa kali pertemuan, iya Mbak Wati sekarang tuh seru deh, saya jadi kalau misalkan pas ngobrol sama orang tuh jadi, oh ini mau pelakunya ini. Jadi apa ya, seneng mereka itu gitu. Sampai pas kemarin saya sakit aja tuh, yang sebulan kali nggak belajar offline itu, sampai kemudian akhirnya saya ajakin online, nebeng di Bu Ana itu kan linknya itu tuh meretelin akhirnya, karena dari 27 orang saya sempat sakit itu udah tuh jadi berguguran. Begitu diajakin online juga nggak semuanya punya perangkat gitu kan. Akhirnya ya itu nanti mau saya kumpulin lagi ya. Kita sekarang ke fokus nih Bu, kenapa metode Al-Hasani gitu kan? Kenapa harus pakai metode Al-Hasani? Karena metode ini yang saya rasa, ini pengalaman saya pribadi, karena metode Al-Hasani yang bisa membuktikan mudah, membuktikan Al-Qamar tadi Bu, Al-Qamar tadi kan, ya mudah gitu kan. Dan ibu-ibu bisa ngerasain lah ya gitu, apa namanya, kalau kita ngomong metodenya.
Adapun kemudian metode alasan yang dikemas mudah dalam waktu, cuma butuh waktunya itu 48 jam total, dimana kalau di fullkan 1 hari itu ada 3 hari, itu sudah basicnya cukup untuk belajar. Tapi memang gak akan pernah kemudian selesai sampai di situ, memang betul, karena basic itu kan berarti baru apa ya, dasarnya gitu loh Bu. Artinya kalau misalkan baru dasarnya, kalau dipakai untuk ini ya tetap harus butuh belajar, karena semakin terus menerus baru dalikal kita bula, oke, bisa kesini-sini kan semakin dalam kita bisa ngerasain lah ya gitu. Semakin kesini tingkat kesulitannya semakin ini ya, itu semuanya terus dipelajari. Kan belajar Al-Quran memang seumur hidup kan gitu. Jadi tapi setidaknya metode ini bisa membuktikan surat Al-Qamar yang dibilang Al-Quran itu mudah tadi gitu ya, dimana kalau di tempat lain memang basic tadi itu butuh waktu yang lama Bu gitu ya. Jadi yang kedua, butuh waktunya itu butuh waktu untuk belajar ya, dengan metode ini ya, itu 48 jam. Dan saya sudah membuktikan ini Bu, saya bikin sendiri. Kan kalau ini kan dari Buya yang di buku itu kan, kemudian Buya membuktikan 3 hari. Bahkan saya bisa lebih cepat dari itu, bisa lebih cepat dari itu kemarin itu saya. Kan saya seminggu sekali Bu, seminggu sekali. Harusnya butuh berapa kalau 48 jam? Seminggu sekali, dimana 2 jam ya. Saya kan 2 jam belajarnya, berarti kalau 2 jam butuh berapa kali pertemuan? 24 kan? 24 pertemuan kan? Nah, kalau 1 bulannya itu 4, 1 bulannya kan 4 kali pertemuan, berarti butuh berapa bulan? 6 bulan kan? Jadi kalau satu minggunya itu 1 kali per minggu gitu maksud saya. Jadi kalau 1 kali per minggu, nih 1 kali per minggu, berarti 24 minggu. Ya kan? 1 kali per minggu gitu. Berarti kan untuk supaya mencapai 48 jam kan harus 24 pertemuan. Sementara 1 bulan kan 4 kali pertemuan. Berarti butuh waktu 6 bulan Bu. 6 bulan. Saya nggak sampai 6 bulan itu sudah latihan ayat. Saya nggak sampai 6 bulan Bu. Saya bulan apa tuh waktu itu ya? Nggak sampai 6 bulan saya. Mungkin sekitar 3 bulanan. Berarti kan 24 pertemuan saya. Kok 24? 12 pertemuan, 12 kali pertemuan udah. Iya. Bahkan itu sudah termasuk motivasi ini gitu. Dan itu saya ajarkan skema-skema itu gitu. Mereka senang banget pasti skema-skema itu. Dan di antara yang saya belajar sama saya tuh Bu, ada yang dari zero, bener-bener dari zero, dari nol. Ada yang juga pernah belajar bahasa Arab. Pas saya tanyakan yang pernah belajar bahasa Arab, gimana? Iya Mbak Wati, enak banget loh, mudah gitu kan. Artinya apa? Ya memang ini metodenya punya kelebihan gitu, mudah ya. Oke, tapi ibu-ibu jangan, saya suka ibu-ibu kayak misalkan kurang puas dengan materi atau apa. Ya wajar lah Bu, kalau orang hebat materi itu, kalau saya pikir ya, orang materi di luar keren-keren hebat. Ya materi hebat mah nggak aneh Bu. Standarnya memang materinya seperti itu. Tapi kalau metode gitu ya, itu nggak semua orang bisa. Kalau materi mah memang materinya ya begitu. Mau belajar dimanapun, i'rab tuh ya begitu gitu. Jadi kalau orang hebat materinya di metode ini ini materinya hebat, ini hebat. Materi itu ya begitu-begitu aja gitu. Mau belajar i'rab dimanapun ya begitu gitu. Tapi masalahnya gimana itu teh bisa mudah tersampaikan. Nah ini metode dengan materi itu 2 hal yang berbeda, betul nggak Bu? Iya. Metode, materinya sama, cuman metodenya bisa beda-beda. Iya. Sehingga orang bisa gampang. Di alasan ini kerennya metodenya gitu. Tapi jangan sampai kemudian kita ngerasa tidak puas di materi, kemudian sampai mengkritisi ini Buya gitu ya. Karena gimana pun juga saya akuin dengan jujur,
mungkin kalau saya nggak kena metode ini, ya saya nggak sepenasaran ini dan nggak bisa sedalam sekarang gitu. Mungkin malah masih menganggap susah gitu. Ini menganggap susah gitu. Makanya begitu saya kena metode ini udah saya ulik-ulik sendiri ini apa sih. Jadi sekarang rasa penasaran saya sampai kemudian pengen belajar bahasa Arab lagi yang dulu saya tinggalin segala macem. Meskipun sekarang ustazahnya galak banget Bu gitu. Tapi saya ngerasa butuh gitu loh. Rasa butuh sehingga ya mau nggak mau akhirnya kebutuhan itu saya rasakan gitu. Jadi ini butuh waktu yang nggak lama gitu untuk dengan metode ini. Dan keunggulan metode ini adalah yang tidak dimiliki. Metode ini adalah apa Bu? Istilah yang digunakan betul digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya, itu. Kemudian juga 5 pilar itu sangat juga itu ibarat kayak ya memang harus dibangun dengan pilar itu gitu loh Bu, supaya apa yang menjadi harapan dan itu tadi itu bisa terrealisasi. Karena kalau nggak pakai pilar itu ya nggak akan bisa sampai pilar terakhir kan istiqomah gitu. Kalau nggak istiqomah ya udah gitu ya, mau dibangun dari pilar 1, 2, 3 kalau terakhirnya enggak ya nggak akan ini gitu. Dan yang berikutnya adalah jargon-jargon yang itu. Ternyata jargon itu pengaruhnya positif banget. Jargon-jargon alasan itu. Saya barusan tadi merayakan ikutan training biasa ya, training yang yang suka ngisi training motivasi kayak gitu kan. Yang dimana perkataan itu doa, apa yang kita katakan itu ya itu bisa menjadi doa kan. Kalau jargon alasan ini kan Al-Quran itu mudah dan itu menjadi mindset kan mudah dan bener gitu loh. Akhirnya mudah beneran gitu. Jadi pengaruhnya sangat luar biasa jargon itu. Jadi itu Bu, 5 pilar itu yang dimaksud 5 pilar itu ya? Yang di itu aja. Ibu bacain nanti. Pilar pertama niat yang di modul itu loh Bu. Oh, yang ada niat. 5 pilar alasan. Yang kedua memperbanyak taubat. Ya itu. Hajat yang kuat. Ya. Terus yakin Quran itu mudah dan istiqomah. Iya itu. Nah, jadi kalau saran saya, ibu ngajarnya itu pakai nyebutin aja Bu metode ini. Iya. Dan nggak usah dipancing-pancing mengeluarkan kata-kata yang dalam bahasa Arab kecuali ada yang nanya. Saya udah pernah belajar ini tuh apa ya? Oh iya, itu fi'il madhi. Tapi jangan kemudian dipancing, karena itu emang pengaruhnya beda Bu. Saya sekarang ikutan belajar bahasa Arab itu istilah-istilahnya memang nggak bisa kadang-kadang kita berusaha untuk nyamain itu nggak bisa gitu. Ya. Jadi lupa kita. Iya. Mendingan sekarang kalau saya mikirnya gini, yang penting bisa menerjemahkan outputnya tuh sama. Itu kalau saya mikir. Daripada memperdebatkan kalau kita ngomong bahasa Arab nih, kalau ngomong masalah keterangan ya Allah Bu, seabrek keterangan itu. Penjelas, ada keterangan apalagi, keadaan, ada keterangan banyak banget dan itu nggak mudah untuk ininya. Nah, maksud saya gini, makanya saya suka nyuri sedikit berusaha untuk jelasin. Nanti kalau ketemu yang model-model kayak Buddhas apa gitu kan suka suka langsung nyecer gitu. Saya suka takut juga gitu loh, takut nanti peserta polos kemudian nyampein ke Buya kata Bunda Wati. Aduh, jadi ya, emang ini luar biasa gitu loh. Kalau dibahas, makanya kenapa Buya itu nggak membahas detail seperti itu, saya pikir ada alasannya. Kalau itu dibahas, nggak kebayang itu Bu, orang nggak akan seantusias sekarang. Jadi kenapa metode alasan itu yang kemudian banyak ini orang yang itu tuh ya karena tadi mindset yang dibangun mudah, sehingga ya berusaha untuk ya dimudahkan, berusaha untuk mudah gitu, ditampilkan yang mudah gitu.
Dan memang sih gimana pun juga memang nggak akan bisa menerjemahkan yang sampai persis dengan tafsir atau segala macam. Hanya tetap nanti butuh tafsir, butuh apa untuk ini gitu loh. Tapi kalau menurut saya gitu ya, dengan metode ini orang antusias, penasarannya cukup tinggi apa segala macem, minimal dia tahu oh ini tuh kata kerja, akar katanya begini, oh berarti mengartikannya kalau KKL berarti mereka telah, jadi minimal itu tahu gitu, meskipun mungkin merangkai-merangkainya masih mengalami kesulitan, setidaknya itu tahu. Dengan itu tahu aja pahalanya tadi kan Bu udah berlipat-lipat gitu kan. Misalkan bismillahi. Nah kan yang misalkan gini, kenapa di situ bismillahi? Kenapa nggak bismillahu, bismillah? Nah dengan tahu bismillahi aja itu ngitungnya dari bi itu. Jadi ngitung pahalanya itu dari bi, bukan hi ujungnya doang. Kenapa bismillahi? Bukan hi-nya yang dihitung, tapi dari bi gitu. Jadi taunya kenapa bismillah itu dihitung pahalanya dari bi, ada berapa huruf sampai bismillahi. Kemudian dikalikan kalau tahu oh ini kalau misalkan antara masalah oh itu tuh istilahnya KBM dengan apa, nggak masalah itu, makan hanya masalah ini aja ya, kita tahu loh oh ini bismillah ini bi, kemudian ismu ini ada apa, ismi ini adalah ya KBM, karena kalau kita nyebutnya ismillah itu kan KBM gitu. Nah itu aja udah berapa gitu kan hal yang bisa kita dapatkan dari situ gitu ya. Artinya memang ya terus belajar Bu, sama saya juga berusaha untuk terus belajar. Ini saya lagi mulai target ini juga saya, jadi saya bikin ini Bu, anaburita di itu di ini ya, ini 1, 2 sampai 50, di sini tuh 51 sampai nanti 604 ya. Halaman Al-Qur'an. Ini sampai 604. 604 halaman kan? 604. Iya, halaman Al-Qur'an kan? Iya kan? Enggak tahu Bu. Iya, 604 kan Al-Qur'an tuh halamannya. Oh. Jadi saya bismillah. Jadi hari ini saya berusaha untuk buka satu halaman Al-Qur'an itu dari depan ya. Itu tuh saya baca ininya secara gramatikal. Nanti kalau saya nggak ngerti, saya stabiluin atau saya garisin gitu kosakata yang nggak ngerti. Kalau hari ini saya udah ini, saya lingkarin. Oh saya hari ini halaman pertama udah gitu kan. Nanti halaman kedua kosakata saya baca, saya gramatikal kan gitu. Saya artikel secara gramatikal. Nanti saya nggak tahu nih kata apa, saya coretin lagi. Tapi udah saya baca tapi ada yang nggak ngerti gitu kan. Saya berharap gitu ya, ini bisa terisi penuh sampai selesai gitu. Bismillah. Baru mulai hari ini Bu saya. Gitu. Ya, itu artinya apa ya? Akhirnya termotivasi, meskipun mungkin ya tetap nggak akan bisa ini ya. Jangankan kita Bu, level kita siapa Bu? Di tafsir aja nih saya baca nih Bu ya. Dalikal kitabu. Di situ kan ada kitabu ya. Al-kitabu. Al-kitabu. Dalikal kitabu la raiba fi hudan. Di situ kan ada gini ya. Hudan. Nah, ini aja Bu. Aduh. Sebentar kok ini enggak enak sih. Hudan. Aduh. Hudan kan? Kan gini ya. Nah, dalikal kitabu la raiba fi hudan. Ini nih Bu, kata hudan ini di dalam tafsir ya, saya baca tafsirnya. Ini tuh ada yang menghukumi dia nasob namanya ya, nasob. Nasob itu fathah. Ada juga yang menghukumi rofa. Di tafsir aja berbeda Bu gitu. Artinya apa? Al-Quran itu luas ilmunya gitu. Ya, ini di dalam tafsir aja level orang bisa mentafsirkan kan bukan orang sembarangan gitu loh Bu. Itu aja berbeda pendapat. Ada yang menghukumi dia nasob, berarti fathah, berarti sebagai objek gitu ya. Ada yang menghukumi dia domah, kalau dalam ini mubtada khobar gitu. Nah,
itu ditafsir loh Bu, saya baca gitu. Apalagi kita gitu, kalaupun misalkan kita nggak ini ya wajar gitu. Jadi kalau menurut saya dengan pencapaian kita di titik ini, dengan metode Al-Hassani ini, saya pikir ya keren lah gitu untuk ukuran dalam hitungan kita bukan orang pesantren, kemudian bisa sampai di posisi sekarang ini dengan hitungan yang nggak sampai lama gitu kan, itu ya kalau menurut saya sih udah lumayan dibandingkan dengan metode-metode lain yang pernah saya ikutin gitu Bu. Ya jadi kalau saran saya sih mendingan langsung aja pakai istilah metode Al-Hassani gitu. Pakai aja ya Al-Hassani gitu. Iya. Dan Ustadz juga membolehkan Iya. setelah pakai di mana dia. Iya. Kalau saya gitu dan apa ya, teman saya kan rata-rata hampir yang pernah ikut belajar bahasa Arab 50%, Bu. Yang belum juga 50%. Artinya dari kedua belah pihak itu bilang gitu, ngakuin mudahnya. Ditambah lagi yang skema-skema itu kan sama Ustadz nggak, termasuk cara menghafalkan yang KKL berbagai pola, KKSAD kan kalau di Ustadz nggak di ini ya, nggak dikasih tahu trik ngafalinya kan ya, bahkan di Ustadz itu disusunnya acak-acak gitu kan. Kalau saya ini kan Bu, saya kelompokkan, inget nggak Bu Ana sama Bu Rita, saya pernah menghafalkan, gimana cara menghafalkan dikelompokkan itu. Terus kemudian yang membentuk akar kata jadi KKL, jadi yang dibikin bagan-bagan itu, nah itu juga pada seneng gitu nih. Ya, jadi intinya mah gimana caranya supaya mereka itu mudah gitu nerima itu, khususnya yang pola-pola, karena nggak semua tempat itu belajar pola secara mendalam, dan itu saya tapi saya sampai sekarang pola itu sering nggak ngerti juga kok kadang-kadang. Ya karena Bu Ana pada saat itu nggak ikutnya bolong-bolong sih, susah kalau ikutnya bolong-bolong Bu Ana. Iya. Itu memang nggak bisa tinggal sekali ya. Iya nggak Kalau bisa. tinggal sekali terus Harus diri matiin. Saya kan waktu lagi review yang itu Bu Rita Bu Ana bolong-bolong. Iya, makanya. Saya pernah ngebahas yang materi apa tuh ya? Itu tuh hasil saya ngulik-ngulik. Jadi saya tuh kadang gini, belajar sama ustazah nih. Ustazahnya juga nggak yang kemudian membuatkan saya skema begitu, enggak Bu. Jadi ustazahnya tuh yang nerangnya kemana-mana gitu. Terus dari Buya, dari saya baca buku, saya olah gitu Bu. Saya olah, saya ini ya baru kemudian saya tampilkan itu gitu. Itu tuh udah hasil ini. Makanya itu ya, Bu, yang ini yang pola ini saya agak kurang yakin punya kemampuan di situ. itu kan belum. Tapi nantilah. Iya belum. Berjalan itulah. Sekarang ya, jadi nanti Bu, ini sekarang Ibu itu aja yang ini nih, yang saya sampaikan tadi itu motivasi dulu Bu. Saya pertemuan 2 jam itu betul-betul saya habiskan di motivasi. Jadi besoknya mereka itu belajar tuh siap. Beliau langsung Bu pada saat itu. Padahal di antara yang belajar dengan saya itu dari yang mampu sampai nggak mampu. Beli kamus itu bagi mereka yang nggak mampu kan berat banget Bu. Bu, dari awal itu harus pakai kamus ya? Enggak, maksud saya gini loh. Saking mereka semangatnya ketika saya itu ngasih motivasi, padahal saya tuh belum nyuruh, cuma saya kasih tahu bahwa nanti akan dibutuhkan kamus apa. Mereka sampai beli, dimana kondisi keuangan mereka makan aja susah, tapi mereka sampai mau gitu loh Bu. Berarti kan emang terpengaruh dengan tadi motivasi pertemuan pertama tuh sangat penting. Cuma mereka akhirnya beli buku, beli kamus, beli apa, langsung gitu loh. Karena tadi motivasi itu penting banget gitu. Jadi Bu Ana, Bu Rita pertama kali itu aja dihabiskan untuk itu. Motivasi ya Bu. Ya, nanti saya kirimkan itu. Disusun. Kan itu yang tadi kan baru poin-poin ya Bu ya. Pengembangannya kan bisa ini sendiri. Terus
Tadi 5 pilar kan saya cuma tulis 5 pilar. Ibu kan bisa baca 5 pilar dari modul Buya. Jadi Kalau pengembangan 2 jam aja ini belum tentu cukup. ya. Ibu aja yang sini udah kesimpulan Ya, aja. jadi nanti yang 2 hadis tadi itu Bu, nah itu bagus itu 2 hadis. Nanti saya foto saya kirim. Iya. Jadi tinggal Ibu runutkan, di poin-poin gitu. Bismillah Bu, intinya mah di dalam diri kita sendiri juga sebelum menyampaikan juga diluaskan niat itu penting gitu. Bismillah ya Allah, niat saya baik gitu. Jadi bismillah, niat saya adalah berbagi. Niat saya adalah ilmu itu nggak berhenti sampai di saya. Saya pun juga begitu Bu. Saya